Pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dan kita akan lihat juga jajak pendapat sederhana melalui media sosial yang kami lakukan. Apakah hasil pembangunan sudah dinikmati secara merata oleh rakyat? Dan kita akan lihat hasilnya. 90% ini responden menilai hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh rakyat. Ini kembali lagi ya Bapak-Bapak, memang masalah pemerataan ini menjadi salah satu PR kita. Bagaimana kesenjangan masih cukup tinggi begitu. Nah ini kita di segmen terakhir mungkin juga sekalian penutup begitu dari Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, untuk mengatasi kesenjangan, kemudian melakukan kesetaraan, apalagi kita punya target begitu kan Indonesia Emas 2045. Apa sebenarnya yang mungkin harus dilakukan di prioritasnya? Tadi sudah ada beberapa jawaban begitu yang disebutkan oleh Pak Asep, meningkatkan political will begitu kan salah satunya. Apalagi Pak Asep mungkin yang bisa dilakukan untuk mempercepat? Kita kalau melihat apakah kemiskinan itu disebabkan karena kekurangan sumber daya atau karena problem struktural, apakah problem kultural? Yang terjadi ternyata kemiskinan itu bukan karena disebabkan kekurangan atau ketiadaan sumber daya alam misalnya, tetapi lebih karena akses. Jadi masyarakat tidak punya akses yang equal dan juga tidak didorong punya akses. Kalau bisa diblokir sehingga yang punya akses ada kelompok-kelompok tertentu. Karena ini terblokir akses sehingga tidak ada, akhirnya inilah disebabkan oleh karena faktor struktural itu sendiri. Jadi kreasi, jadi yang disebut dengan sosial struktural sendiri yang dibuat oleh negara, oleh penguasa, di mana orang-orang tertentu tidak bisa berpartisipasi. Di dalam konteks berbisnis misalnya, di dalam konteks akses pendidikan, di dalam konteks akses sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga, bisa jadi akhirnya masyarakat tertentu secara budaya didiamkan atau diabaikan. Tidak bisa beraktivitas ataupun juga berpartisipasi dengan baik. Dan akhirnya inilah menjadi suatu habit satu kelompok masyarakat tertentu. Habitnya apa? Habit konsumtif. Kemudian sistem pendidikan juga tidak dibangun dengan baik. Dan kalau kemiskinan ini dibiarkan, karena memang tidak ada framing atau tidak ada planning oleh negara di dalam konteks pembentukan ini, maka tetap saja yang disebutkan oleh survei tadi, bagaimana masyarakat miskin. Kita memang misalnya kaya sumber daya alam. Kemudian kita juga tanah kita juga bisa ditanam di kapanpun. Baik. Nah, irigasi sekarang mulai dibangun. Tapi pertanyaannya, apakah petani diberi akses kepada pupuk dengan baik? Apakah juga nelayan diberi akses kepada bahan bakar yang baik? Dan ini menjadi problem, tetap aja. Akhirnya itulah faktor struktural atau kebijakan yang dibuat tidak mengarah ataupun memihak kepada kelompok kecil. Jadi pertanyaannya ini tidak mau apa tidak mampu begitu ya Pak? Ya itulah tadi, karena tidak ada prioritas sehingga yang terjadi ada beberapa konteks yang memihak hanya kepada orang tertentu. Pak Teguh, kalau kita mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan kesejahteraan atau pemerataan kesejahteraan ini, sebenarnya kan kita memiliki ya orang-orang di pemerintahan yang cukup mumpuni begitu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Tetapi mengapa kemudian sulit, dan solusi seperti apa sebenarnya yang harus dicari dan tepat sasaran? Oke, menurut saya sesuai dengan tema ini, yang kita butuhkan, kita nggak kekurangan ya, maksudnya dari orang di pemerintahan, ahli itu banyak, tetapi kita kekurangan negarawan yang punya pemikiran ke depan, yang jauh ke depan, sehingga mau meletakkan dasar fondasi bagi kemajuan bangsa ini. Artinya salah satu solusi dari isu pemerataan, isu kemiskinan, tetap saya kembali ke isu pendidikan. Isu kesehatan kita sudah cukup bagus, kita harus jujur mengakui, tapi isu pendidikan ini investasinya itu dan hasil investasi pendidikan itu nggak mungkin bisa dinikmati dalam 5 tahun. Sehingga bagaimanapun orang berpikir kalau melihat politisi dalam konteks 5 tahunan, orang akan malas untuk investasi di pendidikan yang dampaknya itu baru 10-15 tahun ke depan dirasakan. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebuah negarawan yang punya visi panjang, jangka panjang, meletakkan fondasi. Itu yang pertama dari sisi pendidikan. Yang kedua adalah bagaimanapun juga kita harus mendorong lapangan kerja atau pekerjaan yang layak, baik yang bekerja di formal maupun informal. Ya sekarang ini yang missing adalah perlindungan kepada pekerja informal ini hampir nggak ada. Tidak ada jaminan kecelakaan kerja, kematian. Kita jangan ngomong mengenai pensiun lah.
Kita perlindungan ini aja itu sebenarnya sudah cukup dan itu diharapkan. Dan saya rasa ini kalau angka-angkanya ya Mbak, ini hanya kita butuh untuk 20 juta pekerja itu nggak nyampe 5 triliun. 5 triliun bagi Indonesia itu kecil. Saya rasa dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerja informal, karena yang formal sudah terlindungi, sehingga negara harus hadir dan adil kepada pekerja informal juga, dengan memberikan perlindungan kepada pekerja informal tadi, kecelakaan kerja, kematian, sehingga kalau ada apa-apa, mereka masih bisa hidup, melanjutkan kehidupannya. Jika ada apa-apa, misalnya meninggal atau apapun, itu ada jaminan anak-anaknya tetap bisa sekolah, sehingga tidak meninggalkan kalau bapaknya meninggal anaknya jadi miskin. Artinya memang harus kita mau melakukan reformasi di membangun fundamental yang kuat mengenai pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah kita membangun sistem ketenagakerjaan, terutama melindungi pekerja informal sehingga seluruh masyarakat ini aman nyaman bekerja, nggak perlu memikirkan nanti kalau terjadi apa-apa, sehingga dia fokus kerja keras. Oke, baik. Terakhir Pak Sukidi juga ini kan kita juga bagaimana kemudian bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang baik, tetapi kita lihat masih banyak ketimpangan, masih belum ada pemerataan. Bisa-bisa nanti bonus demografi bisa menjadi senjata makan tuan untuk Indonesia sendiri. Apa kemudian yang kita harus siapkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam tadi kan pendidikan yang harus merata dan berkualitas, itu kan salah satunya Pak Sukidi. Pertama Mbak Zaki, negarawan berpikir lintas generasi, lintas pemerintahan, dan berpikir dalam jangka panjang, ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bagaimana yang dilakukan seorang negarawan, bukan politisi, adalah pertama melakukan apa yang disebut sebagai human capital investment, investasi modal manusia, karena itu menjadi faktor penentu kemajuan satu bangsa. Dan kita menghadapi apa yang oleh Presiden Kim sebut sebagai human capital gap. Kesenjangan, ketimpangan modal manusia antara negara maju dengan negara berkembang. Dan bukan hanya itu, kita juga tertinggal jauh dengan negara-negara Asia Tenggara. Karena itu fokus utama negarawan adalah investasi pada sumber daya manusia. Tentu saja melalui pendidikan, tetapi percaya sama saya, pendidikan kita tidak akan berkualitas tanpa ekonomi yang bagus. Tidak ada kampus pendidikan yang berkualitas tanpa fondasi ekonomi yang kokoh. Sekolah-sekolah terbaik misalnya di tingkat SMA itu di daerah-daerah Skandinavia. Di Amerika tentu saja ada Milton, ada banyak private school. Di Amerika justru yang bagus itu private school, bukan negeri. Public school. Ya, karena itu pendidikan itu syaratnya adalah ekonomi yang bagus. Tanpa ekonomi yang bagus, pendidikan akan terus terseok-seok. Karena itu sekalipun kita menganggarkan 20% dari APBN untuk perbaikan pendidikan, tapi kalau ekonomi kita pertumbuhan yang masih 5% dan itu pun tidak merata, maka trust me, kita tidak akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan. Kenapa? Karena negara-negara maju itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang bagus. You name it. Inggris, ada Oxford, ada Cambridge. Amerika, ada Harvard, ada Stanford, ada MIT, ada Brown, ada Pennsylvania, UPenn. Singapura dengan ekonomi yang bagus, akhirnya mereka bisa mengejar ketertinggalan. Padahal Singapura tidak punya sumber daya alam. Karena itu mereka yang berretorika bahwa kita ini kaya raya, itu adalah retorika yang menipu. Kenapa? Karena faktor penentu kemajuan satu bangsa itu adalah human capital itu sendiri. Dan karena itu human capital ini harus menjadi perhatian negarawan, terutama pemimpin ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.